Assalamualaikum. Halo teman-teman. Persoalan yang sering dijumpai di KUA terkait perkawinan beda negara atau perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah mengenai kelengkapan surat izin menikah yang dikeluarkan dari kedutaan besar negara calon pengantin yang bersangkutan atau calon pengantin warga negara asing tersebut. Pada umumnya, penghulu di KUA memahami bahwa bentuk surat izin itu berupa surat yang dituangkan dalam bentuk kertas yang ada kop surat dari Kedubes yang isinya juga menerangkan bahwa orang tersebut tidak ada halangan untuk menikah. Pemahaman seperti itu wajar karena pegawai KUA lebih banyak mengerti tentang surat-surat di lingkungan Kementerian Agama khususnya dan instansi lain di dalam negeri. Pegawai KUA minim pengetahuan mengenai bentuk dan tata naskah surat resmi di berbagai negara. Sehingga ketika mereka menjumpai surat izin nikah tidak seperti surat pada umumnya, mereka lantas mengatakan, ini kok bentuknya aneh ya? Kok seperti ini? Atau ungkapan lain yang menunjukkan keraguan akan kebenaran surat tersebut. Mereka pun menduga bahwa surat tersebut tidak resmi. Karena adanya keraguan seperti itu, akhirnya penghulu KUA tidak mau melaksanakan pencatatan nikah dari calon pengantin tersebut. Sementara calon pengantin berusaha untuk menjelaskan terkait surat-surat tersebut. Dia menerangkan bahwa untuk keperluan izin menikah dari negaranya hanya mengeluarkan surat sebagaimana apa yang dia dapatkan itu. Teman-teman, dari beberapa kasus perkawinan beda negara, ada hal yang menurut saya lucu, kalau tidak dikatakan memalukan, dan sekaligus melihatnya sangat gemes rasanya. Ceritanya begini, suatu ketika ada pasangan calon pengantin datang ke KUA mau mendaftarkan nikahnya. Calon pengantin laki-laki berasal dari Hong Kong, sementara calon pengantin perempuan dari Indonesia, dan mau menikah di wilayah negara Indonesia. Mereka datang ke KUA dengan membawa semua berkas persyaratan nikah yang diperlukan. Sesampainya di KUA, penghulu KUA bilang ke calon pengantin tersebut, "Wah, saya belum pernah menangani nikah seperti ini. Dan saya juga nggak paham apakah surat-surat ini sudah lengkap atau belum. Coba Anda datang ke KUA lain untuk menanyakan terkait nikah beda negara seperti ini." Teman-teman, coba bayangkan, ini calon pengantin yang disuruh oleh penghulu KUA untuk mencari informasi tentang rencana pernikahan tersebut ke KUA lain. Lalu, calon pengantin ini mencoba mengingat-ingat lokasi KUA lain yang hendak dia datangi. Ketemulah satu KUA yang dia sudah tahu lokasinya. Kemudian dia datang ke sana. Sesampainya di KUA tersebut, calon pengantin ini menceritakan rencana pernikahannya. Lalu pegawai KUA memeriksa berkas-berkas yang dibawa oleh calon pengantin ini. Setelah melihat berkas-berkas tersebut, pegawai KUA itu bilang begini, "Ini alamat calon pengantinnya bukan wilayah sini. Dan nikahnya juga tidak di sini. Apalagi ini nikah beda negara. Wah, kalau seperti ini kami tidak berhak untuk memeriksa berkas-berkas ini." Kemudian calon pengantin menyampaikan maksud kedatangannya di KUA. Dia hanya ingin bertanya terkait persyaratan nikah beda negara. Pegawai KUA itu menjawab, "Wah, saya juga tidak tahu. Coba Mbak dan Mas tanya ke Kanwil ya, karena kantor Kanwil dekat dari sini." Akhirnya tidak ada pilihan bagi calon pengantin, mereka lalu datang ke Kanwil.
Sesampainya di Kanwil Kementerian Agama, diarahkan oleh resepsionis ke salah satu ruangan yang membidangi urusan pernikahan. Di sana calon pengantin ini diterima oleh salah satu pegawai. Lalu dia menyampaikan maksud kedatangannya, yaitu menanyakan terkait syarat-syarat pernikahan beda negara. Pegawai Kanwil ini kemudian melihat berkas-berkas yang dibawa oleh calon pengantin ini. Kemudian dia bilang, "Mbak, saya juga tidak tahu terkait pernikahan beda negara. Coba Mbak dan Mas tanya ke KUA X. Mohon maaf, saya tidak bisa menyebut nama KUA-nya. Karena KUA di sana, menurut orang Kanwil ini, biasa menerima dan melayani pernikahan beda negara." Teman-teman, berdasar saran yang disampaikan oleh pegawai Kanwil ini, kemudian calon pengantin mendatangi KUA yang dimaksud. Sesampainya di KUA tersebut, seperti yang sudah dilakukan sebelumnya, calon pengantin menyampaikan maksudnya menanyakan syarat-syarat nikah beda negara. Kemudian, penghulu di KUA tersebut melihat berkas-berkas yang dibawa, lalu berkomentar, "Mbak, surat izin menikahnya kok seperti ini ya?" Dia mengomentari bentuk surat yang dikeluarkan oleh lembaga resmi negara asal calon pengantin laki-laki itu. Kemudian penghulu ini juga memberikan keterangan kepada calon pengantin tadi, "Saya tidak berhak memeriksa dan melaksanakan pernikahan ini karena domisili Mbak bukan wilayah kami. Sebaiknya Mbak nikahnya di wilayah domisili saja," tambah Pak penghulu itu tadi. Akhirnya calon pengantin ini pulang dengan perasaan galau, bingung kemana lagi mereka akan bertanya. Beruntunglah mereka mendapatkan nomor kontak saya yang diberikan oleh seseorang. Orang itu meminta mereka untuk menghubungi saya dan mengadukan hal yang mereka alami. Saya mencoba untuk membantu dengan melihat semua berkas persyaratan nikah yang mereka bawa. Dan betul, berkas-berkas tersebut telah sesuai dengan regulasi dan semuanya telah lengkap. Saya perintahkan penghulu KUA yang mewilayahi tempat tinggal calon pengantin perempuan untuk segera melaksanakan akad nikah dari calon pengantin tersebut. Mohon maaf, waktu itu saya masih bisa memerintah penghulu untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan regulasi yang ada. Dan alhamdulillah pernikahan beda negara bisa dilaksanakan dan saya juga merasakan kebahagiaan. Teman-teman, apa yang saya ceritakan ini adalah kisah nyata yang pernah terjadi di lingkungan kerja KUA. Semoga layanan KUA ke depan tidak lagi mengulang kisah dalam kasus sebagaimana yang saya ceritakan di video ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.